Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi masih terkait tentang penyelesaian tenaga honorer. Sebagaimana kita ketahui, untuk revisi Undang-Undang ASN yang terbaru, di mana membahas terkait penyelesaian tenaga honorer, ada beberapa pasal yang menyampaikan bahwa pada intinya tenaga honorer itu wajib diangkat menjadi ASN. Saya mendapatkan informasi dan ini cukup mungkin bisa menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Saya mendapatkan jawaban informasi yang saya kira ini valid buat teman-teman tenaga honorer. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa, teman-teman yang baru menemukan channel kami, yang baru bergabung, silahkan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja. Visi Undang-Undang ASN tak kunjung selesai. DPR RI sebut pendataan tenaga honorer bermasalah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan lambatnya proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN, karena pendataan tenaga honorer bermasalah. Ia mengatakan proses tersebut terkendala karena tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oke, padahal DPR ingin merevisi Undang-Undang ASN bisa menyelesaikan persoalan banyak tenaga honorer di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Problemnya itu sering ada miskoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prediksi awal jumlah tenaga honor itu semua 800 ribuan. Kita catat waktu itu, ujar Doli dalam rapat dengan pendapat dengan Forum Non-ASN Jawa Tengah di gedung DPR RI. Ia menuturkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah melakukan pendataan. Ya, kita tahu ya teman-teman, untuk tahun 2022 kemarin, di mana Pak Azwar Anas, Kementerian Pan RB itu telah melakukan pendataan tenaga non-ASN. Nah, mulanya diperkirakan tenaga honorer yang belum terdaftar adalah 500.000 orang. Kemudian bertambah menjadi 800.000 orang. Akhirnya setelah didata lagi, jumlah tenaga honorer dari semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mencapai 2.421.100 orang. Ini cukup meningkat secara signifikan teman-teman datanya, sehingga mungkin karena persoalan data ini yang tidak sinkron pada saat pendataan, akhirnya mungkin revisi Undang-Undang ASN ini menjadi terkendala karena datanya yang tidak sinkron kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi seperti itu teman-teman. Ternyata sudah dimasukkan segitu banyak pun masih ada yang tidak terdata. Oh, ternyata dari semua data yang sudah dimasukkan dari jumlah 2 juta ini tadi, ternyata masih ada yang merasa tidak terdata. Coba bayangkan, kata Pak Ahmad Doli. Ia menyatakan pembahasan revisi Undang-Undang ASN sudah melewati 4 kali masa sidang. Komisi 2 pun mendorong agar DPR RI membentuk panitia khusus pansus untuk membahasnya. Kenapa dibentuk pansus? Supaya ini lebih serius, supaya pemerintah memperhatikan secara serius. Ini bisa terjawab ya teman-teman, kenapa alasan pemerintah sampai sekarang itu belum menyelesaikan atau tak kunjung selesai terkait masalah revisi Undang-Undang ASN. Tentunya alasan dari Komisi 2 DPR RI, di mana Pak Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa pendataan tenaga honorer yang bermasalah, yang tidak sinkron kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan di mana juga Komisi 2 sudah melakukan rapat sidang itu sebanyak 4 kali untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Tapi memang
belum menemukan titik temu untuk mensahkan revisi Undang-Undang ASN. Nah, di mana rapat terakhir Komisi 2 itu mendorong pemerintah, khususnya DPR, membentuk panitia khusus untuk ngecek mungkin data-data ini, atau mungkin turun langsung koordinasi kembali ke pemerintah daerah apakah memang data ini atau tenaga honorer yang dengan jumlahnya 2 juta ini betul-betul sebagai status tenaga honorer. Jangan sampai ada titipan, mungkin seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya pikir untuk beberapa pertanyaan teman-teman terkait masalah revisi Undang-Undang ASN kenapa sampai sekarang belum disahkan, ya ini salah satu alasan pemerintah sehingga belum bisa mensahkan karena memang ada beberapa pertimbangan. Saya pikir ini sudah terjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Seperti itu aja teman-teman informasinya pada video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.